Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakim, NIM 14117029, kelas Kapita Selekta Informatika RD. Di sini saya mereview jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Manajemen Aset IT untuk Pencatatan Histori Maintenance sebagai Pendukung Keputusan. Di sini langsung saja, yaitu review tentang judulnya. Di sini judulnya yaitu Rancang Bangun Sistem Manajemen Aset IT untuk Pencatatan Histori Maintenance sebagai Pendukung Keputusan. Pada judul ini memang menurut pribadi saya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan yang terdapat pada PPT materi, di mana memang pada pengambilan kata yang telah disusun oleh penulis ini memang sudah mewakili penelitian ini kedepannya bagaimana dan untuk apa gitu. Dan di sini juga menggunakan singkatan kata IT yang artinya Information Technology, dan menurut perspektif saya hal ini masih lazim digunakan karena memang orang awam pasti tahu singkatan IT gitu, menurut perspektif saya. Selanjutnya yaitu penulis. Nah, di sini ada 3 penulis. Pertama yaitu Junaidi, kedua Nafi Kholisoh, dan ketiga Nur Hasanah. Beliau ini berasal dari dosen STIMIK Raharja Tangerang, dan di sini juga menyebutkan alamatnya, alamat institusinya, dan ini lebih baik dan bagus untuk indexing di internasional nanti. Di sini juga mereka menuliskan emailnya. Menurut saya memang untuk tata cara penulisan yang untuk penulis ini memang udah baik. Selanjutnya yaitu abstrak. Sebelum ke analisis pribadi, di sini saya akan mereview abstraknya dulu. Jadi saya menarik kesimpulan secara garis besarnya abstrak tersebut. Nah, di sini saya ambil kesimpulan garis besarnya. Manajemen aset IT, khususnya pencatatan histori maintenance, merupakan suatu praktik bisnis yang sangat penting di dalam suatu perusahaan. Aset IT yang dimaksud meliputi pemeliharaan aset perangkat keras dan perangkat lunak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan merancang sistem informasi manajemen aset IT untuk pencatatan histori maintenance, karena sistem yang ada masih menggunakan proses manual berupa pencatatan aset IT menggunakan Microsoft Excel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis menggunakan analisa pitches dan dengan melakukan observasi secara langsung di perusahaan, kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada, dan wawancara kepada pihak yang terkait di perusahaan. Sistem ini dirancang untuk memudahkan dalam pencatatan histori maintenance sehingga data yang ada dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pembelian aset IT dan menghindari pembelian aset yang tidak perlu. Kemudian masuk ke analisis abstraknya. Sesuai berdasarkan poin-poin pada abstrak tersebut, menurut saya pribadi sudah sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Pada abstrak tersebut menjelaskan penelitian yang dikerjakan itu seperti apa dan menggunakan metodenya apa, serta memberikan kesimpulan dengan jelas output dari penelitian tersebut. Nah, dilihat di sini dari abstraknya bahwa memang di sini akan membuat sistem informasi manajemen aset IT khususnya untuk pencatatan histori. Nah, di sini mereka melakukan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan merancang sistem informasi. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode analisa pitches yang pertama, yang kedua yaitu melakukan observasi secara langsung di perusahaan, dan ketiga yaitu melakukan kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Oke, lanjut ke pendahuluan. Di sini saya menarik garis besarnya pendahuluan yang saya tarik dari jurnal tersebut. Setiap perusahaan pasti memiliki aset, baik dalam bentuk barang, peralatan, kerja, maupun fasilitas. Aset yang ada harus diidentifikasi, dikelola, dan dirawat dengan baik agar dalam pemakaiannya selalu optimal.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait, saat ini Story Maintenance Management Asset IT yang digunakan masih berupa pencatatan manual dengan menggunakan aplikasi spreadsheet atau Microsoft Excel, sehingga dalam pencarian data dan laporan maintenance tidak sesuai dengan kerusakan aset karena masih terjadi kesalahan saat pendataan hasil maintenance. Nah, jadi di pendahulunya ini memang latar belakang itu dilatar belakangi oleh pencatatan aset IT ini masih menggunakan metode konvensional, yaitu berupa pencatatan menggunakan Microsoft Excel, dan hal ini sangat tidak efisien karena memang dalam proses pencarian data dan laporan maintenance itu tidak sesuai gitu, bakal ada kerusakan aset karena masih terjadi kesalahan saat pendataan hasil maintenance. Dan sini analisis pendahuluannya dari saya, yaitu menjelaskan latar belakang terjadinya penelitian ini. Berdasarkan pendahuluan yang ditulis pada jurnal tersebut, menurut saya sudah jelas menggambarkan latar belakang permasalahan awal sehingga penelitian ini dilakukan, serta di pendahuluan tersebut juga telah mengonfirmasi secara langsung kepada pihak terkait dengan studi kasus yang diangkat di penelitian ini. Lanjut, metode penelitian yaitu pada penelitian ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu metode analisa. Ini menggunakan analisis PICIS, yaitu performance, information, economic, control, efisiensi, dan terakhir yaitu service. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data secara langsung, yaitu penulis mengumpulkan secara bertahap data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang relevan dengan judul yang diambil, yaitu ini penulis langsung datang ke perusahaannya. Kemudian yaitu literatur review, yaitu penulis menggunakan referensi-referensi jurnal atau penelitian yang sebelumnya yang setopik dengan judul atau tema yang diangkat. Kemudian analisis metode penelitian dari saya, yaitu metode penelitian hanya menggambarkan penjelasan awal saja yang masih sangat kurang sekali penjabaran desain penelitian yang digunakan. Memang pada metode yang kedua, yaitu metode pengumpulan data, penulis memberikan penjelasan serta aplikasi metode yang digunakan. Namun, hal itu masih dirasa sangat kurang karena tidak menjelaskan secara rinci proses tata cara penelitian tersebut. Kemudian, peralatan atau perangkat lunak yang digunakan juga tidak dijelaskan dalam metode penelitian tersebut. Hasil eksperimen atau simulasi dan analisis. Ini bagian yang sangat penting. Di sini saya langsung sekaligus mereview dan menganalisis hasil eksperimen atau simulasi dan analisis. Jadi akan saya bacakan dulu. Pertama, hasil eksperimen atau simulasi dan analisis pada jurnal tersebut menurut saya sudah sangat bagus penjelasannya dan sesuai dengan parameter kriteria yang telah ditentukan. Di pembahasan tersebut terdapat analisis permasalahan yang terjadi dan diberikan solusi yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Contohnya, yaitu memberikan gambaran yang terjadi di tempat studi kasus tersebut, bagaimana proses history maintenance yang dilakukan secara manual dan adanya hambatan pada proses-proses tersebut, dan diselesaikan dengan solusi yang diberikan berupa implementasinya. Pada bagian awal juga penulis menjelaskan diagram-diagram tentang fungsionalitas hasil implementasi tersebut dengan rinci dan jelas, serta hasil implementasi tersebut menjawab permasalahan yang ada. Namun, di sini ada garis bawahnya, yaitu ada beberapa memang kekurangan dalam pembahasan tersebut, yaitu terkait tidak adanya kesimpulan bertahap untuk tiap-tiap bagian pada proses implementasi hasil penelitian tersebut dan hanya berfokus kepada penjelasan fungsionalitas hasil implementasi tersebut. Ini yang bagian terakhir yang sangat disayangkan karena memang di pembahasan jurnal tersebut memang menurut saya pribadi sudah kompleks di bagian awalnya gitu. Dia menjelaskan diagram-diagram, usage diagram, DFD, kemudian analisa PICIS tadi gitu dengan jelas yang menguraikan, kemudian menjabarkan implementasinya. Tetapi di bagian akhirnya ini sangat disayangkan sekali karena memang dia hanya menyebutkan solusinya saja yang diberikan, yaitu hasil implementasinya, yaitu berupa tampilan aplikasi tersebut, dan dia tidak memberikan hasil kesimpulannya yang bertahap gitu. Jadi hal itulah yang sangat disayangkan gitu. Kemudian yaitu kesimpulan. Ini saya akan bacakan dulu terlebih dahulu, yaitu
Kesimpulan pada jurnal tersebut menurut saya masih sangat kurang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penulis menuliskan kembali sebanyak mayoritas hampir 2 paragraf permasalahan di awal. Hal itu sangat bertentangan karena seharusnya penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut apakah menjawab tujuan di awal atau tidak. Namun, ada satu kalimat di bagian akhir paragraf kedua yang memberikan tentang kesimpulan teknis penelitian ini juga, dan hal itu seharusnya difokuskan pada kesimpulan. Sebaliknya, bukan menjelaskan kembali permasalahan di awal tersebut. Untuk arah penelitian berikutnya juga penulis tidak memberikan pada kesimpulan tersebut. Jadi, yang saya maksud di sini yaitu pertama memang bahkan 2 paragraf mayoritas itu berisi tentang penulisan kembali permasalahan di awal gitu. Jadi penulis mengangkat kembali permasalahan di awal persis sama dengan pendahuluannya, dan memang di bagian akhirnya itu hanya ada satu kalimat gitu yang menyebutkan solusinya gitu. Seharusnya kesimpulan itu yaitu menjawab tentang permasalahan yang ada gitu, bukan menuliskan kembali permasalahan yang ada. Jadi saya lebih tekankan bahwa di sini seharusnya penulis menekankan solusi yang dia telah dapatkan di penelitian tersebut gitu. Sangat disayangkan sekali di bagian akhirnya hanya satu kalimat gitu. Seharusnya solusi dari penelitian itu dapat ditaruh atau ditulis di kesimpulannya ini secara agak dijabarkan gitu, agak dijelaskan kembali gitu. Contohnya seperti itu. Dengan adanya aplikasi ini, maka proses pencatatan aset IT dapat lebih efisien dan dapat digunakan dengan jangka waktu yang lama. Demikian presentasi dari saya. Mungkin banyak kata dan kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.